Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Inayah Wijaya Adenan. Mungkin di sini saya akan mempresentasikan tugas kuis analisis multivariat 1 dari kelas C. Nah, di sini saya akan membahas uji T kuadrat Hotelling. Nah, mungkin untuk hal-hal yang akan saya bahas pada siang ini yaitu yang pertama mengenai uji T kuadrat Hotelling, yang kedua itu studi kasus, dan yang ketiga itu mengenai aplikasi studi kasus dengan software R. Nah, untuk yang pertama, uji T kuadrat Hotelling. Nah, sebenarnya apa sih uji T kuadrat Hotelling itu? Nah, uji T kuadrat Hotelling itu adalah teknik analisis multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang diteliti. Nah, ini kenapa membandingkan? Karena ini tuh menggunakan analisis multivariat. Nah, yaitu yang dibandingkan itu adalah vektor rata-rata dari setiap kelompok, yang mana kelompok terdiri dari dua variat atau lebih. Nah, merupakan pengembangan dari uji T dua kelompok sampel bebas, yaitu perbedaan rata-rata dua kelompok yang bersifat independen. Nah, kemudian apa aja sih gitu asumsi yang dipenuhi dari kedua sampel itu? Nah, yang pertama itu ada sampel yang berdistribusi normal, di mana jika sampel berdistribusi normal itu dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel atau uji multivariat Shapiro-Wilk. Kemudian itu sampel menggunakan kovarian data yang homogen, di mana ketika sampel dikatakan kovarian yang homogen itu itu bisa menggunakan uji box M. Nah, mungkin untuk pengujian hipotesis T kuadrat Hotelling, yang pertama itu ada satu populasi. Nah, untuk hipotesisnya itu H0, vektor rata-rata sama dengan vektor rata-rata 0, kemudian untuk hipotesis satunya, vektor rata-rata tidak sama dengan vektor rata-rata 0. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, tolak H0 jika N dikurangi P dibagi N kurang 1 P, T kuadrat lebih dari F alfa, ini dB-nya atau P, N minus P. Kemudian yang kedua itu ada hipotesis yaitu dua populasi. Nah, ini tuh yang karena ragam tidak diketahui, maka diasumsikan matriks ragam peragam 1 sama dengan matriks ragam peragam 2 sama dengan matriks ragam peragam 3. Nah, untuk hipotesisnya yaitu yang pertama hipotesis 0 itu vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y. Hipotesis 1 vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Nah, untuk keputusannya itu tolak H0 apabila N-P dibagi N-1P T kuadrat itu lebih dari F alfa untuk dB-nya P, N-P minus 1. Nah, mungkin ini untuk studi kasusnya langsung ya, teman-teman ya. Nah, untuk studi kasusnya, ini tuh data berikut adalah data anak laki-laki yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia, di mana setiap anak diukur itu, yang diukur yang pertama ada tinggi badan, ada CC atau lingkar dada, dan MUHC atau lingkar atas, nah dalam satuan sentimeter. Nah, data pengukuran yang diperoleh itu sebagai berikut. Nah, ini ya teman-teman ya, ada 6 observasi. Kemudian selanjutnya, nah data berikut adalah data anak perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia, di mana setiap anak itu diukur itu yang pertama ada tinggi badan, yang kedua ada CC atau lingkar dada, dan yang ketiga ada MUHC atau lengan lingkar atas dalam satuan sentimeter. Nah, untuk data pengukuran yang diperoleh itu sebagai berikut. Nah, di sini ada 9 observasi ya teman-teman ya. Sedangkan tadi untuk anak yang laki-laki itu ada 6 observasi. Nah, kita asumsikan bahwa data anak laki-laki ini tuh data 1, kemudian untuk data perempuan ini, anak perempuan ini data 2. Nah, mungkin
kita bakal bandingkan gitu percobaan 1 laki-laki dan percobaan 2 perempuan menggunakan uji T kuadrat Hotelling. Nah, yang dibandingkan yaitu vektor rata-rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kemudian selanjutnya untuk metrik selanjutnya itu kita aplikasikan T kuadrat Hotelling menggunakan software R. Jadi di sini dari teman-teman bisa ya menggunakan R Studio atau R Console. Cuman di sini saya menggunakan software R Studio. Nah, yang pertama untuk sintaks R-nya sendiri seperti ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi kita import dulu datanya dari Excel. Nah, terus ini tuh untuk data kuis, data kuisnya ini disesuaikan sama tempat teman-teman menyimpan file Excel yang bakal kita cari untuk T kuadrat Hotelling tadi. Kemudian yang pertama nanti kita akan mencari uji kenormalannya, kemudian yang kedua kita cari uji homogenitasnya, dan yang terakhir ini kita bakal mencari T kuadrat Hotelling seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita bakal mencari uji kenormalan. Nah, untuk uji kenormalannya sendiri, yang pertama ini kita install dulu package-nya, MV Normal Test-nya. Apabila dari teman-teman di R-nya itu belum install ini normal testnya ini, jadi install dulu. Nah, kalau udah kita split nih, kita bedakan gitu setiap gendernya antara laki-laki sama perempuan gitu. Nah, ketika udah dibedakan, nanti kita cari M-Sapiro tesnya yang pertama itu dari anak laki-laki dan perempuan. Dan untuk berikut untuk hasilnya, yang pertama untuk M-Sapiro tesnya untuk laki-laki bisa dilihat datanya untuk W-nya sama dengan sekian, P-value-nya sekian, dan untuk perempuan sekian. Nah, untuk uji kenormalan ini, yang pertama untuk hipotesisnya, hipotesis nolnya itu data berdistribusi normal multivariat, dan untuk H1-nya data tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, berdasarkan output R Studio yang sudah kita cari tadi, itu diketahui kan bahwa p-value dari uji Shapiro-Wilk pada anak laki-laki dan anak perempuan ini sebesar, nah untuk anak laki-laki sebesar 0,002149, dan untuk anak perempuan sebesar 0,002646. Nah, keduanya ini bernilai kurang dari alfa ya teman-teman ya, 0,05, maka keputusannya itu tolak H0. Nah, untuk kesimpulannya dengan taraf 5%, di sini kita dapat menyimpulkan ya bahwa dengan tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas anak laki-laki maupun perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, kemudian yang kedua, kita bakal mencari uji homogenitas. Nah, untuk mencari uji homogenitas sendiri, ini untuk caranya kita install dulu package-nya. Apabila dari R Studio teman-teman belum install MV Test TS-nya ini. Nah, untuk ketika udah install, baru kita masukkan sintaks seperti ini. Dan ketika kita udah masukkan sintaksnya, output-nya seperti ini. Nah, diketahui chi-square value-nya sekian, untuk df-nya sekian, dan p-value-nya sekian. Nah, untuk uji homogenitasnya yang sendiri memiliki hipotesis yang pertama, H0-nya itu matriks covariance dari anak laki-laki dan perempuan homogen. Kemudian untuk H1-nya matriks covariance dari anak laki-laki dan perempuan tidak homogen. Nah, berdasarkan output R Studio, nah ini kan diketahui ya bahwa p-value dari box M sebesar 0,768 dan lebih besar dari alfa sebesar 0,05, maka terima H0. Nah, di sini dapat kita simpulkan dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa matriks seragam peragam dari data anak laki-laki dan perempuan adalah homogen. Seperti itu. Kemudian ini untuk kita uji terakhir ada uji T kuadrat Hotelling. Nah, untuk sintaksnya sendiri ketika kita mencari di R, nah mungkin ini kita pertama install dulu package-nya Hotelling jika dari teman-teman belum install. Nah, kemudian kita masukkan nanti ketika udah install kita masukkan sintaksnya seperti ini. Nah, ketika kita udah masukkan sintaksnya, nanti akan didapatkan hasil yang seperti ini.
Nah, mungkin di sini saya menggunakan dua tes. Nah, mungkin nanti hasilnya kurang lebih sama saja. Jadi mungkin ini merupakan output ya, output dari sintaksnya tadi saya masukkan. Nah, untuk uji T kuadrat Hotelling sendiri kita mempunyai hipotesis untuk H0 yaitu vektor rata-rata X sama dengan vektor rata-rata Y, kemudian untuk H1-nya vektor rata-rata X tidak sama dengan vektor rata-rata Y. Nah, berdasarkan output RStudio kan diketahui ya bahwa p-value-nya itu sebesar 0,269 dan lebih besar dari alfa. Alfanya tadi 0,05. Nah, maka terima H0 seperti itu. Nah, di sini dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan gitu bahwa vektor rata-rata data tinggi badan, lingkar dada, dan lingkar lengan atas anak laki-laki dan perempuan yang berusia 2 tahun di dataran tinggi Asia ini berdistribusi normal seperti itu. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. See you.